Hari itu, aku kehilangan segalanya. Cinta, impian, dan harga diri. Di tengah pesta yang seharusnya bahagia, aku ditinggalkan. Sampai mataku menangkap sosok wanita yang tak kenal lelah, membersihkan kotoran di sudut ruangan. Siapa wanita itu? Dan mengapa aku tiba-tiba berpikir untuk menikahinya? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like serta subscribe video ini. Terima kasih, mari kita mulai ceritanya. Udara di ruang tunggu VIP Hotel Bintang 5 ini terasa begitu sejuk, namun tak mampu meredam gejolak dalam dadaku. Gejolak bahagia, tentu saja. Hari ini, 15 Juli, adalah tanggal yang sudah lama kurajut dalam kalender mimpi-mimpiku. Hari di mana aku, Rio Pratama, akan menikahi Vina, wanita yang sudah 7 tahun mengisi separuh jiwaku. Di cermin besar di hadapanku, bayangan diriku memantul sempurna dalam balutan tuxedo hitam rancangan desainer ternama. Di sampingku, ayah dan ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Senyum haru tak pernah lepas dari wajah mereka. Mereka tampak begitu bangga, seolah semua pengorbanan mereka terbayar lunas hari ini. Ayah tidak pernah sebahagia ini, Rio, bisik ayah. Suaranya serak menahan haru. Vina pasti akan jadi istri yang baik. Dia wanita yang paling sabar menghadapi kamu, timpal ibu sambil mengusap pundakku lembut. Aku hanya bisa tersenyum, mengangguk. Hatiku terlalu penuh untuk berucap. Seluruh hidupku terasa seperti sebuah film yang sedang mencapai puncaknya. Adegan sulit dan menyedihkan di masa lalu kini terasa seperti prolog yang manis. Aku teringat saat Vina menemaniku membangun bisnis properti dari nol. Saat aku bangkrut, hanya Vina yang tetap di sisiku. Ia menjadi benteng pertahananku, cahaya di lorong kegelapan. Itulah mengapa, bagiku, Vina bukan sekadar kekasih. Ia adalah belahan jiwa. Pukul 7 malam, musik klasik mulai mengalun, memenuhi seluruh ruangan resepsi yang megah. Aroma bunga-bunga lili dan mawar putih menusuk indera penciuman, menciptakan nuansa romantis yang tak terlukiskan. Semua tamu sudah hadir. Mereka duduk di Mahamaya bundar yang dihias mewah, menantikan momen puncaknya. Jantungku berdetak tak karuan, serasa ingin melompat keluar dari rongganya. Sebentar lagi, Vina akan masuk, berjalan di karpet merah, dan kita akan memulai kehidupan baru bersama. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vina. Aku tersenyum, mengira itu adalah pesan cinta terakhirnya sebelum ia berjalan di altar. Kupegang ponselku, dadaku berdebar. Tapi senyum di wajahku seketika membeku saat membaca isinya. Rio, maaf, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa menikahimu. Mataku membulat, jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku bergetar, ponselku nyaris jatuh. Apa maksudnya? Ini pasti lelucon kan? Lelucon yang sangat tidak lucu. Kutekan tombol telepon, mencoba menghubunginya. Panggilan pertama, ditolak. Panggilan kedua, ditolak. Panggilan ketiga, ditolak. Kepanikan mulai merayap, naik, menyelimuti diriku seperti kabut tebal. Tiba-tiba, sebuah pesan lain masuk, kali ini lebih panjang. Tolong jangan hubungi aku. Semuanya sudah berakhir. Maafkan aku tidak bisa hidup dalam kesederhanaan. Bosku, Pak Doni menawarkan aku kehidupan yang jauh lebih baik. Villa di puncak bukit, mobil mewah, perhiasan. Dia mencintaiku dan bisa memberiku segalanya. Kamu hanya bisa memberiku cinta, dan cinta tidak bisa membayar tagihan, Rio. Seolah sebuah palu godam menghantam dadaku, napasku tercekat. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, menusuk-nusuk. Setiap sel yang tadinya dipenuhi kebahagiaan. Kamu hanya bisa memberiku cinta. Apa ini? Setelah semua yang kami lalui bersama, setelah semua perjuanganku, air mataku menetes, membasahi layar ponsel. Bukan air mata sedih, tapi air mata amarah dan kekecewaan yang sangat dalam di luar. Musik masih mengalun indah. Tawa para tamu terdengar renyah, kontras dengan kehancuran yang kurasakan di dalam ruangan ini. Ayah dan ibu yang melihat ekspresiku, panik. Mereka menghampiriku, bertanya apa yang terjadi. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menyerahkan ponselku dan membiarkan mereka membaca sendiri pesan Vina. Keheningan melanda ruang VIP. Ayah terdiam, rahangnya mengeras. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, air mata langsung mengalir di pipinya. Tidak, ini gumamnya lirih. Pesan Vina adalah akhir dari segalanya. Resepsi pernikahan yang sudah dirancang sempurna. Janji-janji yang diucapkan di bawah langit malam, mimpi-mimpi masa depan yang kami bangun bersama. Semuanya hancur. Hancur karena uang. Hancur karena keserakahan. Dan aku, Rio Pratama, berdiri di sini mengenakan tuxedo,
siap untuk menikah. Tanpa pengantin, kabar itu menyebar dengan cepat. Layaknya api yang membakar padang kering, keheningan yang awalnya menyelimuti ruang tunggu perlahan menyebar ke ruang resepsi. Musik yang tadinya merdu tiba-tiba terasa sumbang. Senyum Diwat, para tamu berubah menjadi bisik-bisik, tatapan penasaran, dan akhirnya raut kasihan. Tatapan-tatapan itu terasa seperti jarum-jarum tajam yang menusuk ke jantungku satu persatu. Vina tidak datang. Pernikahan dibatalkan demi bosnya yang kaya raya. Astaga, kasihan sekali Rio. Bisik-bisik itu bagaikan gema di kepalaku, membuatku merasa seperti badut yang sedang berada di atas panggung. Ayah dan ibu mencoba menutupi rasa malu mereka, namun wajah mereka pucat pasi. Ayahku, sosok yang biasanya tegar, kini terlihat sangat rapuh. Ia berjalan ke arahku, menggenggam tanganku erat. Rio, kita pulang saja. Ini bukan salahmu, bisiknya. Suaranya bergetar. Pulang? Bagaimana bisa? Ratusan tamu sudah hadir. Mereka semua adalah kolega, kerabat, dan teman-teman bisnis. Member resepsi di tengah jalan adalah aib yang tak termaafkan. Ini bukan hanya soal hatiku yang hancur. Ini juga soal harga diri keluargaku. Aku melepaskan genggaman tangan ayah, berjalan ke depan. Aku harus menghadapi ini. Aku harus menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahwa Vina tidak menghancurkanku. Tapi langkahku terasa berat. Seluruh pandangan mata tertuju padaku. Aku melihat teman-temanku menatapku dengan simpati. Tapi di balik itu, aku tahu ada rasa kasihan yang mengikis harga diriku. Di ujung karpet merah, di tempat yang seharusnya Vina berdiri, bayangannya seolah muncul. Senyumnya yang manis, gaun putihnya yang anggun, tatapan matanya yang penuh janji. Semua itu kini terasa seperti ilusi yang kejam. Aku teringat saat kami merencanakan resepsi ini. Vina yang begitu antusias memilih warna dekorasi, mencicipi menu makanan, dan mencoba gaun pengantinnya. Rio, aku tidak sabar jadi istrimu, katanya saat itu. Suaranya dipenuhi kebahagiaan. Apakah semua itu akting? Apakah ia sudah merencanakan ini sejak lama? Sebuah amarah mendidih dalam dadaku. Bukan hanya amarah pada Vina, tapi pada diriku sendiri. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku tidak pernah menyadari ambisi dan keserakahannya? Aku selalu berpikir, cinta kami lebih kuat dari segalanya. Ternyata, cinta tidak pernah cukup bagi Vina. Cinta hanyalah kata kosong yang bisa dibuang kapan saja. Demi sebuah villa dan mobil mewah, di tengah-tengah badai emosi yang mengamuk di dalam diriku, sebuah suara menenangkan terdengar di telingaku. Itu suara ibu. Rio, ibu tahu ini berat, tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. Aku menoleh ke belakang, melihat orang tuaku yang menatapku dengan penuh harapan. Mereka telah menaruh semua kepercayaan mereka padaku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Tidak setelah apa yang terjadi. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari situasi memalukan ini. Mataku menyapu seluruh ruangan. Seluruhnya terasa asing. Musik yang tadinya indah kini terasa menyayat. Dekorasi yang tadinya megah, kini terasa seperti tiruan murah. Dunia yang tadinya sempurna, kini telah hancur. Aku merasa seperti robot yang tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti perintah. Tapi, di balik kekosongan itu, ada satu tekad yang tumbuh. Aku tidak akan membiarkan Vina memenangkan permainan ini. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku lebih baik tanpanya. Namun, bagaimana? Pernikahan sudah batal, acara sudah hancur. Diriku sudah terinjak-injak. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kekosongan itu terasa begitu berat, membuatku ingin berteriak dan lari sejauh mungkin dari tempat ini. Di tengah-tengah kekacauan batin yang kurasakan, mataku menangkap sebuah pemandangan yang aneh, namun menenangkan. Di sudut ruangan, dekat pintu masuk, seorang wanita sedang menyapu. Seragamnya polos, berwarna abu-abu, dengan logo perusahaan pembersih. Rambutnya diikat rapi, dan ia bekerja dengan tenang, seolah tidak peduli dengan keramaian dan drama yang terjadi di sekitarnya. Sementara para tamu berbisik-bisik, ia tetap fokus pada pekerjaannya, menyapu rema-rema kue dan membersihkan noda. Di karpet, ada sesuatu yang aneh tentang ketenangan itu. Ketenangan yang sangat kontras dengan badai yang sedang mengamuk di dalam hatiku. Aku mengamatinya. Gerakannya luwes, efisien. Ia tidak tergesa-gesa, namun juga tidak bermalas-malasan. Ada aura dedikasi yang terpancar dari setiap gerakannya. Aku penasaran, bagaimana ia bisa tetap tenang di tengah suasana yang begitu tegang. Saat ia berjalan melewati meja-meja bundar, mataku tak sengaja bertemu dengan matanya. Ia tidak menatapku dengan tatapan kasihan seperti orang lain. Matanya memancarkan ketenangan, sedikit rasa ingin tahu, tapi tidak ada penghakiman. Ia tersenyum,
Senyum yang begitu tulus, seolah ia menyambutku ke dalam ketenangannya. Senyum itu terasa begitu polos, begitu murni. Tidak ada kepentingan di dalamnya, tidak ada motif tersembunyi. Entah bagaimana, senyum itu membuatku sedikit lega. Aku tidak menyadari bahwa tubuhku tegang, bahuku kaku. Saat aku melihatnya tersenyum, ketegangan itu sedikit mengendur. Aku memutuskan untuk mendekatinya. Langkahku terasa ringan, seolah ada magnet yang menarikku. Saat aku berjalan ke arahnya, ia sedang memindahkan sebuah kursi. Tiba-tiba, ia tergelincir, dan sapu tanganku yang sedari tadi kupegang erat di tanganku terlepas dan jatuh. Ia dengan cepat menyeimbangkan tubuhnya, lalu membungkuk untuk mengambil sapu tanganku. "Maaf Tuan," katanya pelan. "Tidak apa-apa," jawabku. Suaraku masih sedikit serak. Ia mengulurkan sapu tangan itu kepadaku. Jari-jari kami bersentuhan, terasa begitu lembut dan dingin. Wajahnya begitu bersih, tanpa makeup berlebihan. Matanya besar dan hitam, hidungnya mancung, dan bibirnya tipis. Ia tidak cantik seperti Vina, tapi ia memiliki kecantikan yang jauh lebih dalam. Kecantikan yang datang dari ketulusan hatinya. "Anda tidak terlihat baik-baik saja," katanya pelan. Pertanyaannya begitu polos, tanpa basa-basi. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa ingin menceritakan segalanya padanya. Aku hanya bisa mengangguk. Calon istriku, dia membatalkan pernikahan. Ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut yang berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah ia sudah mengerti. "Terkadang Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita," katanya. Suaranya lembut seperti sutra. "Kita mungkin tidak mengerti sekarang, tapi suatu saat nanti kita akan paham." Kata-katanya begitu sederhana, namun terasa seperti air sejuk yang membasahi hatiku yang terbakar. Aku menatapnya. Wanita ini, yang bahkan tidak aku kenal namanya, bisa memberiku ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benakku. Sebuah ide yang begitu absurd, namun terasa begitu benar. Aku harus menyelamatkan kehormatan keluargaku. Dan wanita ini, dia adalah kuncinya. Aku berjalan menjauh dari Sarah, wanita pembersih itu. Namun mataku terus tertuju padanya. Pikiranku berputar-putar, merangkai sebuah rencana yang berani, nekat, dan bisa saja membuatku terlihat gila di mata semua orang. Tapi, di titik ini, setelah harga diriku diinjak-injak, apalagi yang bisa aku rugikan? Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuktikan kepada Vina dan semua orang bahwa aku tidak hancur. Aku berjalan ke atas panggung, mengambil mikrofon dari tangan Mick yang masih terlihat kebingungan. Seluruh pandangan mata tamu beralih kepadaku. Suasana hening, bahkan suara bisik-bisik pun terhenti. Mereka menantikan apa yang akan aku katakan. Ayah dan ibu menatapku dengan panik, seolah-olah mereka tahu aku akan melakukan sesuatu yang gila. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur napas, dan memulai kotek-kotaku dengan suara lantang. "Para hadirin yang terhormat, saya minta maaf karena telah membuat kalian menunggu. Resepsi ini akan tetap berlangsung. Pernikahan ini akan tetap dilanjutkan." Terdengar gumaman di antara para tamu. Mereka saling pandang, bingung. Namun, lanjutku, dengan calon istri yang berbeda, sontak seluruh ruangan riuh. Beberapa orang berdiri dari kursi mereka. Ayah dan ibu melotot, mencoba memberikan isyarat agar aku turun dari panggung. Tapi aku mengabaikan mereka. Mataku tertuju pada Sarah, yang juga menatapku dengan mata membulat. Ia tampak terkejut, namun ia tidak lari. Calon istri saya yang pertama telah memilih jalan hidupnya. Ia memilih harta ketimbang cinta. Dan saya menghormati pilihannya, kataku. Suaraku penuh sindiran. Namun, saya tidak akan membiarkan janji suci ini sia-sia. Saya akan menikahi seseorang yang memiliki hati yang lebih murni. Seseorang yang mengerti arti ketulusan, bukan uang. Aku turun dari panggung, berjalan perlahan ke arah Sarah. Langkahku terasa berat, namun tekadku bulat. Aku bisa melihat ketakutan dan kebingungan di matanya. Aku berdiri di hadapannya, dan di hadapan ratusan orang yang terkejut, aku berlutut, Sarah, kataku, menyebutkan namanya untuk pertama kali. Aku tahu ini sangat aneh. Aku tahu ini gila. Tapi, maukah kau menikah denganku? Bukan karena cinta, tapi karena kita bisa saling membantu. Aku bisa membantumu keluar dari kesulitanmu, dan kau bisa membantuku menyelamatkan harga diri keluargaku. Kita bisa membuat kesepakatan. Kau bisa pergi kapanpun kau mau, tapi setidaknya biarkan aku membuat pernikahan ini nyata. Sarah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia melihat ke arahku, ke arah cincin yang kupegang di tanganku. Ia melihat tatapan memohon di mataku, tatapan yang penuh keputusasaan. Aid melihat tatapan kasihan dari semua orang. Ia tahu
Tawaran ini aneh, namun ia juga bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ia mengangguk pelan. "Tolong, jangan main-main dengan hidup saya, Tuan," bisiknya. "Aku janji," kataku. Aku berdiri, meraih tangannya, dan kami berjalan ke atas panggung. Seluruh ruangan bergemuruh. Ayah dan ibu, yang tadinya terkejut, akhirnya mengerti. Mereka tersenyum. Senyum penuh kelegaan. Para tamu yang tadi menatapku dengan kasihan, kini menatapku dengan kekaguman. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Mereka hanya tahu, kisah cintaku yang hancur, kini digantikan oleh kisah yang lebih aneh dan lebih menyentuh hati. Lampu-lampu sorot di ruangan resepsi telah padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Riuh rendah para tamu sudah lama hilang, digantikan oleh keheningan malam yang terasa dingin. Setelah acara dadakan yang mengejutkan, aku dan Sarah, yang kini resmi menjadi istriku, pulang ke rumahku. Rumah yang tadinya terasa seperti istana, impian, kini terasa asing. Kami duduk di sofa ruang tamu yang mewah, saling berjauhan, kecanggungan begitu tebal, seolah-olah ia adalah sosok ketiga di antara kami. Aku menatapnya. Ia masih mengenakan gaun pengantin yang kubelikan secara kilat di butik langganan ayah. Gaun itu pas di tubuhnya, membuatnya terlihat begitu anggun, tapi mata teduhnya menatap ke depan, seolah ia sedang melamun. "Aku minta maaf atas semua ini," kataku, memecah keheningan. "Aku tahu ini tidak adil untukmu." Ia menoleh ke arahku, menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, Tuan. Anda tidak perlu minta maaf. Saya yang seharusnya berterima kasih. Anda telah menyelamatkan saya dari kehidupan yang sulit." Aku terdiam. Tiba-tiba, aku merasa begitu bodoh. Aku memanfaatkannya. Aku menggunakan keputusasaanku untuk membuat seseorang yang polos dan lugu masuk ke dalam hidupku yang rumit. "Siapa namamu?" tanyaku. Aku bahkan belum tahu namanya. "Sarah, Tuan, nama saya Sarah," jawabnya. "Rio," kataku, mengulurkan tanganku. "Panggil aku Rio saja. Kita sekarang sudah menikah." Ia tersenyum, senyum yang begitu tulus. Kami berjabat tangan. Jari-jarinya terasa hangat, hangat yang tidak pernah kurasakan dari Vina. "Ceritakan padaku, mengapa kau menjadi cleaning service?" tanyaku. Ia mengangguk. "Saya yatim piatu, Rio. Orang tua saya meninggal karena kecelakaan. Saya hanya memiliki adik, dan saya harus bekerja keras untuk membiayai sekolahnya. Saya tidak punya pilihan lain. Pekerjaan ini adalah satu-satunya yang bisa saya lakukan." Aku terdiam. Hatiku terasa sakit. Aku merasa begitu egois. Aku mengeluh tentang kehancuran pernikahanku. Sementara wanita di hadapanku ini telah kehilangan segalanya. "Bagaimana denganmu, Rio? Mengapa kau membiarkan dirimu begitu terpuruk?" tanya Connie. Balik, aku pun mulai bercerita. Aku menceritakan semua tentang Vina, tentang bagaimana kami bertemu, tentang janji-janji kami, tentang mimpi-mimpi kami, dan tentang bagaimana semua itu hancur dalam satu malam. Aku tidak menyadari bahwa air mataku mengalir. Sarah tidak menghakimiku. Ia hanya mendengarkan. "Saya mengerti perasaan Anda," katanya setelah aku selesai. "Terkadang, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling bisa menyakiti kita. Tapi, mungkin ini adalah jalan yang harus Anda lalui untuk menemukan apa yang benar-benar Anda butuhkan." Kata-katanya begitu menenangkan. Ia tidak memberiku nasihat yang klise. Ia hanya memberiku ketenangan. Malam itu, kami tidur di kamar yang berbeda. Aku tidur di ranjangku. Ia tidur di kamar tamu. Kami berdua sendirian. Namun untuk pertama kalinya setelah kehancuran yang kualami, aku merasa tidak sendirian. Hari-hari berlalu, dan hidupku bersama Sarah terasa aneh. Aneh dalam arti yang baik. Ia tidak hanya menjadi istri di mata orang lain. Ia juga menjadi penyeimbang dalam hidupku. Ia memasak makanan yang sederhana namun lezat, membersihkan rumahku dengan cermat, dan merawatku saat aku sakit. Ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum. Senyum tulus yang membuatku merasa hangat. Aku mulai melihat sisi lain dari Sarah. Ia bukan hanya wanita yang polos. Ia cerdas, ia suka membaca buku-buku filsafat dan sejarah. Kami seringkali menghabiskan malam-malam kami di ruang tamu, berbicara tentang berbagai topik, dari politik hingga seni. Aku menemukan bahwa ia memiliki jiwa yang kaya, jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang. "Aku tidak pernah tahu kau secerdas ini," kataku suatu hari, saat ia dengan fasih menjelaskan teori ekonomi yang rumit. Ia hanya tersenyum malu. "Saya hanya suka membaca, Rio. Buku-buku adalah satu-satunya hiburan yang saya punya." Aku mulai melakukan hal-hal kecil untuknya. Aku membelikannya baju baru, gaun-gaun cantik yang pantas ia pakai. Aku membelikannya buku-buku yang ia inginkan. Aku tidak ingin ia merasa seperti cleaning service lagi. Aku ingin ia merasa seperti
seorang ratu. Kenapa kau melakukan ini semua, Rio? Tanyanya suatu hari. Matanya menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Karena kau pantas mendapatkannya, jawabku. Ia terdiam. Aku bisa melihat rona merah di pipinya. Ia malu, namun juga terharu. Aku menyadari bahwa perasaanku padanya tidak lagi sebatas rasa kasihan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai terasa seperti cinta. Suatu malam, kami sedang menonton film di ruang tamu. Tiba-tiba, lampu mati. Listrik padam, Sarah tampak ketakutan. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Tidak apa-apa, ada aku di sini, kataku. Ia bersandar di pundakku. Jantungku berdebar tak karuan. Bau rambutnya yang harum, kehangatan tubuhnya, aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Aku telah jatuh cinta pada wanita ini. Wanita yang kukenal hanya beberapa hari, wanita yang kunikahi karena keputusasaan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vina, isinya adalah, "Permit, maaf Rio, aku salah. Aku menyesal telah meninggalkanmu." Hatiku tidak bergetar. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kekecewaan. Hanya kekosongan. Kenangan tentang Vina terasa seperti kenangan dari masa lalu yang sangat jauh. Aku menatap Sarah yang bersandar di pundakku. Aku menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Aku menemukan ketenangan dalam ketulusan. Aku menemukan cinta yang sesungguhnya. Bukan dari seorang wanita kaya, tapi dari seorang cleaning service. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah melepaskan kebahagiaan ini. Malam itu, di saat lampu-lampu di rumahku kembali menyala, begitu juga masa lalu. Pesan dari Vina tidak hanya berisi permintaan maaf, tetapi juga permintaan untuk bertemu. Aku menolak dengan halus. Tetapi Vina sangat gigih. Keesokan harinya, ia muncul di depan pintu rumahku, mengenakan gaun mahal dan membawa sebuket bunga. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak layu, seolah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Rio, aku ingin bicara," katanya dengan suara memohon. "Aku tahu aku salah, Pak Doni. Dia tidak mencintaiku. Dia hanya ingin menjadikanku pajangan. Aku sadar, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Aku tidak bergeming. Vina, semuanya sudah terlambat. Aku sudah menikah." Mata Vina beralih ke belakangku, melihat Sarah yang sedang berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun sederhana namun terlihat begitu elegan. Wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan penghinaan. "Jadi, ini wanita yang kau nikahi?" Dia terlihat seperti cleaning service, katanya sinis. Matanya melotot tajam. "Bagaimana bisa kau meninggalkanku demi wanita seperti dia?" Mendengar kata-katanya, hatiku mendidih. Amarah yang sudah lama terkubur kembali muncul. Namun kali ini bukan untuk diriku, melainkan untuk Sarah. Aku berjalan ke depan, berdiri di antara Vina dan Sarah, melindunginya. "Jangan pernah merendahkannya," kataku. Suaraku dingin. Sepertimu, Vina. Ia memiliki hati yang tulus. Ia tidak pernah meninggalkanku di saat aku terpuruk." Vina tertawa, tawa yang terdengar hampa. "Hati yang tulus? Omong, kau menikahinya hanya untuk membalas dendam padaku, bukan? Kau pikir pernikahan pura-pura itu akan menyakitiku? Aku tahu kau tidak mencintainya." Saat itu juga, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahku. Pak Doni, bos Vina, keluar dari mobilnya, mengenakan jas mahal dan senyum angkuh. "Vina, ayo kita pulang," katanya. Matanya menatapku dengan tatapan merendahkan. Biarkan saja dia bermain-main dengan wanita rendahan itu. Dia akan sadar cepat atau lambat bahwa dia telah membuat kesalahan. Kepala Vina tertunduk dan ia melangkah pergi. Namun, ia berhenti dan menoleh, memberikan tatapan kebencian pada Sarah. "Kau tidak akan bahagia dengannya," bisiknya. Aku memeluk Sarah, menggenggam tangannya erat. Tangannya dingin, dan aku tahu ia ketakutan. "Jangan dengarkan dia," bisikku. "Padanya, kau adalah kebahagiaanku. Kau adalah segalanya bagiku." Kami masuk ke dalam rumah. Sarah menatapku, matanya berkaca-kaca. "Apakah semua yang dikatakan Vina itu benar?" tanyanya. "Apakah Anda benar-benar hanya menikahiku untuk membalas dendam?" Aku menggelengkan kepala, meraih wajahnya dengan kedua tanganku. "Tidak, Sarah. Itu dulu. Sekarang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mencintaimu. Aku mencintai ketulusanmu, hatimu, jiwamu. Kau adalah pernikahan yang sesungguhnya yang kucari selama ini." Air mata mengalir di pipi Sarah. Ia memelukku erat. Pelukan yang terasa seperti rumah, seperti surga. Konflik dengan Vina dan Pak Doni ternyata tidak berhenti di situ. Cerita pernikahan dadakan kami menyebar luas, menjadi viral. Banyak media sosial yang membahas kisah kami. Ada yang bersimpati, ada yang meremehkan. Namun,
Kami tidak peduli. Kami hanya peduli dengan cinta yang kini tumbuh di antara kami. Suatu sore, aku mengajak Sarah ke sebuah taman. Taman yang dulu sering aku kunjungi bersama Vina. Di sana, di bawah pohon rindang, aku berlutut di hadapannya. Kali ini, tidak ada kamera, tidak ada tamu, tidak ada mikrofon. Hanya ada kami berdua. Sarah, kataku. Mataku menatapnya penuh cinta. Aku tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untukku saat itu. Tapi aku tahu sekarang, Ia merencanakan ini, merencanakan untuk membawamu kepadaku. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Maukah kau menikah denganku? Kali ini bukan karena kesepakatan. Kali ini karena cinta yang tulus. Air mata Sarah mengalir. Ia mengangguk, tersenyum bahagia. Ya Rio, waya aku mau. Kami saling berpelukan. Kami tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain katakan. Kami tidak lagi peduli dengan harta dan status. Kami hanya peduli dengan cinta yang kami miliki. Pernikahan kami yang kedua, pernikahan yang sesungguhnya sangat sederhana. Hanya oleh keluarga dekat dan teman terbaik kami. Tidak ada kemewahan, tidak ada keglamoran. Hanya ada janji suci yang diucapkan dari hati yang paling dalam. Bertahun-tahun berlalu, kami hidup bahagia. Aku mengembangkan bisnis propertiku, dan Sarah membuka sebuah yayasan untuk anak-anak yatim piatu. Kami memiliki 2 orang anak, dan mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Suatu hari, aku melihat berita di televisi. Vina sedang diwawancara. Ia terlihat tua, matanya kosong, dan ia berbicara tentang bagaimana kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Aku tidak lagi merasakan kebencian, hanya rasa kasihan. Aku menyadari bahwa ia tidak pernah menemukan apa yang ia cari. Aku memeluk Sarah yang sedang duduk di sampingku. Ia menatapku, matanya penuh cinta. Kami tidak lagi hanya sepasang suami istri. Kami adalah sahabat, belahan jiwa, dan rekan hidup. Kami adalah bukti bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kadang-kadang, takdir harus menghancurkan segalanya agar kita bisa menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan. Don Bag, apa yang kubutuhkan adalah dirimu, Sarah. 1 tahun. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu sejak hari yang paling gila dan paling luar biasa dalam hidupku. Hari di mana aku, Rio Pratama, memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang baru kukenal. Di hadapan ratusan orang yang terkejut. Di tempat yang seharusnya menjadi saksi janji suci bersama wanita lain. 1 tahun yang lalu, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Sekarang, semuanya terasa seperti mimpi yang paling indah. Dini hari ini, aku terbangun karena sinar matahari yang menembus tirai kamar kami. Aku menoleh ke samping dan melihat Sarah. Ia masih terlelap, napasnya teratur dan tenang. Rambutnya terurai di bantal, menutupi sebagian wajahnya. Wajah yang dulu kuanggap biasa saja, kini terlihat begitu sempurna di mataku. Aku mengulurkan tanganku, menyentuh pipinya dengan lembut. Ia menggeliat, membuka matanya perlahan. Senyumnya langsung merekah saat melihatku. Senyum yang sama, tulus dan murni. Seperti saat pertama kali aku melihatnya. Selamat pagi, suamiku, bisiknya, suaranya serak. Selamat pagi istriku, balasku, mencium keningnya. Pagi itu kami tidak terburu-buru, kami hanya berbaring, berpelukan, menikmati keheningan dan kehangatan yang telah menjadi rutinitas kami. Tidak ada percakapan yang mendalam, hanya bisikan-bisikan kecil yang dipenuhi cinta. Kami berdua tahu, kebahagiaan sejati tidak perlu diucapkan dengan kata-kata yang besar. Ia bisa terasa hanya dari sebuah sentuhan dan tatapan mata. Namun, hidup tidak selalu seindah pagi yang tenang itu. Meskipun cerita pernikahan kami berakhir bahagia dan viral di media sosial, ada kalanya sisa dari badai itu masih berembus. Suatu hari, di sebuah acara makan malam bisnis, seorang kolega yang dulu dekat dengan Vina menatapku dengan tatapan kasihan. Rio, kau benar-benar tidak menyesal? Vina sudah kembali dari London. Ia bilang, ia ingin bertemu denganmu. Mataku menatapnya tajam. Tanganku yang menggenggam tangan Sarah di bawah meja mengeras. Sarah bisa merasakannya. Ia mengusap punggung tanganku pelan, memberiku kekuatan. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Tapi saya rasa kami sudah sangat bahagia. Saya tidak butuh pertemanan atau apapun dengan Vina, kataku dengan suara dingin. Kolega itu tersenyum sinis. Baiklah. Hanya saja, kurasa kau akan hancur jika suatu hari nanti kau melihatnya. Ia jauh lebih sukses sekarang. Ia bahkan punya perusahaan sendiri. Kau hanya punya dia. Ia menunjuk Sarah dengan tatapan meremehkan. Sebelum amarahku meledak, Sarah tiba-tiba berbicara. Rio memang tidak punya banyak waktu luang, Pak. Ia sibuk mengurus perusahaan propertinya, sementara saya juga sedang sibuk mengurus yayasan anak-anak saya. Kami tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Suara Sarah begitu tenang,
namun penuh ketegasan. Kata-katanya menampar kolega itu, membuatnya terdiam. Aku menatap Sarah, mataku penuh kekaguman. Ia bukan lagi wanita polos yang pemalu. Ait tumbuh menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan penuh percaya diri. Pulang dari acara itu, aku bertanya padanya, "Kau tidak marah, Sarah?" Ia tersenyum, menggelengkan kepalanya. "Untuk apa, Rio? Kata-kata mereka tidak bisa menyentuh kita. Mereka tidak tahu apa yang kita lalui. Mereka tidak tahu bagaimana kita saling menemukan di tengah kegelapan. Dan yang terpenting, mereka tidak tahu seberapa besar cinta yang kita miliki." Malam itu, kami kembali mengenang malam pertama kami di rumah ini. Dulu, kami duduk di sofa yang sama, saling berjauhan, dipenuhi kecanggungan. Sekarang, kami duduk di tempat yang sama, berpelukan, menikmati setiap detik yang ada. Rasanya aneh, namun juga indah. Dulu, rumah ini terasa asing bagiku. Sekarang, rumah ini terasa seperti surga karena ada Sarah di sisiku. Sarah tidak hanya mengubah hidupku, ia juga mengubah cara pandangku. Ia mengajariku bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Di bawah bimbinganku, Yayasan Anak-anak Sarah berkembang pesat. Kami berdua bekerja keras, bahu-membahu, membantu anak-anak yang kurang. Beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap kali aku melihat senyum di wajah anak-anak itu, hatiku terasa penuh. Suatu sore, aku mengajak Sarah ke sebuah tempat yang sudah lama tidak kukunjungi. Itu adalah hotel tempat resepsi pernikahanku yang pertama. Kami masuk ke dalam, dan aku melihat panggung yang sama, dekorasi yang sama. Semuanya terlihat sama, namun perasaanku benar-benar berbeda. Aku tidak lagi merasakan kepedihan atau kemarahan, hanya rasa syukur. Aku meraih tangan Sarah, membawanya ke tengah panggung. 1 tahun yang lalu, aku berdiri di sini, seorang pria yang hancur, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kataku, mataku menatapnya penuh cinta. Tapi sekarang, aku berdiri di sini, pria yang paling bahagia di dunia, karena ada kau di sisiku. Sarah menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku juga, Rio. Dulu aku hanya seorang wanita yang putus asa, yang tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi kau memberiku harapan, kau memberiku cinta, kau memberiku keluarga. Kami berpelukan, dan di tengah panggung yang dulunya menjadi saksi aib, kami menciptakan kenangan baru, kenangan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Kisah kami memang tidak biasa. Kisah kami dimulai dari kehancuran, namun berakhir dengan kebahagiaan yang tak terduga. Kami adalah bukti bahwa takdir bisa bekerja dengan cara yang aneh. Dan kadang-kadang, hal terburuk dalam hidup kita bisa membawa kita ke hal terbaik yang pernah terjadi. Aku menatap Sarah, tersenyum. Terima kasih Sarah, karena telah menjadi istriku. Terima kasih Rio, karena telah menjadi suamiku. Balasnya, di bawah cahaya panggung yang remang-remang. Di tempat yang dulu dipenuhi dengan kesedihan, kami berdua berdiri, berpelukan, siap untuk melanjutkan babak baru dalam hidup. Kami, babak yang penuh cinta, penuh kebahagiaan, dan penuh harapan.